Kita semua pasti pernah berpikir, gimana sih caranya membangun pertahanan mental atau spiritual yang benar-benar kokoh? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah metafora yang luar biasa kuat tentang hal itu dari Efesus pasal 6, perlengkapan senjata Allah. Untuk ngerti kenapa pertahanan ini penting banget, coba deh kita mulai dengan sebuah cerita cerdik. Cerita ini nunjukin kalau ancaman itu nggak selamanya kelihatan jelas. Cuma dengan menanam benih keraguan, seluruh hasil panennya hancur. Ini analogi yang pas banget. Sumber kita menjelaskan kalau ini adalah taktik utama musuh spiritual. Bukan serangan langsung, tapi tipu daya yang menyebar diam-diam seperti racun. Terus gimana kita ngadapin konflik semacam ini? Menurut teolog Ralph Erskine, pada dasarnya ada 3 strategi utama yang bisa kita pakai. Mundur, bertahan, atau menyerang. Hari ini kita akan fokus ke strategi nomor 2, membangun pertahanan yang tak tergoyahkan. Jadi ini bukan soal lari atau menyerang membabi buta, tapi soal gimana kita bisa berdiri teguh, karena kita sudah siap sedia. Oke, siap? Mari kita mulai tur gudang senjata kita. Kita akan periksa 5 komponen kunci. Kita mulai dari memahami pertempurannya, lalu masuk ke inti pertahanan kita. Fondasi untuk maju. Cara memadamkan serangan-serangan mental, sampai cara mengamankan harapan kita. Bagian pertama, pertempuran yang menipu. Oke, mari kita pahami dulu, kenapa sih kita sampai butuh perlengkapan selengkap ini? Poin kuncinya di sini tuh, ini bukan prasmanan di mana kita bisa pilih-pilih sesuka hati. Perlindungan setengah-setengah itu artinya ya rentan total. Sumbernya menekankan kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata untuk bisa punya pertahanan yang lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke inti pertahanan. 2 bagian pertama ini, ikat pinggang dan baju zirah, ini adalah fondasi dari semuanya. Pertama, ikat pinggang kebenaran. Kedengarannya sepele ya, cuma ikat pinggang? Jangan salah. Bagi seorang prajurit Romawi, ikat pinggang ini adalah pusat dari segalanya. Dialah yang menahan semua perlengkapan lainnya biar nggak berantakan. Secara fisik, ikat pinggang ini nopang baju zirah dan pedang. Tapi secara spiritual, ini melambangkan pegangan kita pada kebenaran, sesuatu yang jadi penopang semua keyakinan dan tindakan kita. Selanjutnya, kita punya baju zirah kebenaran. Sesuai namanya, fungsinya jelas banget, ngelindungin organ-organ vital kita, terutama jantung. Coba bayangin deh, baju zirah fisik itu menangkis pedang. Nah, baju zirah spiritual, yaitu kebenaran dari Kristus, melindungi inti diri kita, emosi kita, dari serangan kayak keraguan, kebencian, atau ketakutan. Jadi ini bukan soal perasaan kita lagi baik atau enggak, tapi soal perlindungan yang kita terima. Nah, setelah inti tubuh terlindungi, sekarang kita pindah ke fondasi. Apa sih yang bikin seorang prajurit bisa berdiri teguh, nggak gampang goyah di tengah pertempuran? Jawabannya ada di kakinya. Seorang prajurit, sehebat apapun senjatanya, jadi nggak berguna kalau pijakannya nggak kuat. Disinilah peran kasut Injil Damai Sejahtera masuk. Jadi sandal tentara Romawi itu ada paku-paku tajam di solnya biar bisa nyengkeran tanah dengan kuat. Secara spiritual, paku kita itu adalah damai sejahtera yang datang dari Injil. Damai sejahtera inilah yang ngasih kita stabilitas mental dan emosional pas keadaan lagi sulit. Oke, kita udah punya pertahanan inti dan fondasi yang kokoh. Terus, gimana sama serangan yang datang dari jauh? Nah, disinilah perisai berperan. Perisai Romawi itu bukan cuma papan kayu biasa loh. Perisai ini dilapisi kulit dan logam yang bisa memadamkan panah api. Nah, padanan spiritualnya, perisai iman bekerja dengan cara yang sama. Bukan cuma nangkis, tapi benar-benar madamin serangan mental dan spiritual yang datang. Jadi, panah api ini bentuknya kayak apa sih? Sumber kita ngejelasin dengan gamblang, bisa jadi itu keraguan yang muncul tiba-tiba, bisikan untuk berbuat salah, atau rasa nggak percaya yang menggerogoti dari dalam. Ini semua adalah serangan yang ditujukan langsung ke pikiran kita. Terakhir, dan bisa dibilang yang paling penting, kita sampai pada perlengkapan yang melindungi pusat komando kita semua, yaitu pikiran kita. Logikanya sederhana aja, nggak peduli seberapa kuat baju zirah atau perisai kita, satu pukulan di kepala bisa langsung bikin kita lumpuh. Itulah gunanya ketopong keselamatan. Dan disinilah letak kuncinya. Ketopeng ini bukan tentang inget-inget keselamatan di masa lalu. Ini adalah tentang harapan akan kemenangan di masa depan. Harapan inilah yang melindungi pikiran kita dari rasa putus asa dan ketakutan di masa sekarang. Sumber ini kemudian menantang kita semua dengan pertanyaan yang jujur aja, dalam banget. Apakah Anda benar-benar punya harapan yang pasti ini?
Apakah harapan itu benar-benar melindungi pikiran Anda? Jadi kalau kita simpulkan, ingat ya, ini semua bukanlah bagian-bagian yang terpisah. Ikat pinggang menopang baju zirah, pijakan yang kuat memungkinkan perisai bisa dipakai dengan efektif, dan ketopong melindungi pikiran yang mengendalikan semuanya. Ini adalah satu sistem yang saling terhubung. Lalu, apa sih tujuan akhir dari semua pertahanan ini? Tujuannya adalah supaya kita bisa berdiri teguh sampai akhir. Seperti yang dikatakan sumber ini, tujuannya adalah agar kelak Anda akan berdiri di hadapan tahta Allah memuji anak domba Allah. Sebuah visi kemenangan yang luar biasa.